找死不成？ Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Lista. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini Lista akan melanjutkan pembahasan tentang alur cerita dari serial Donghua Battle Truck the Heaven episode 131. Namun sebelum masuk ke alur cerita terbaru, mari kita sejenak mengingat kisah pada episode sebelumnya. Pada cerita sebelumnya, Master Swan Gongxi mengungkapkan bahwa Guru Yalau berada di sebuah area yang dikenal sebagai pegunungan jiwa kematian yang termasuk wilayah kekuasaan Aula Jiwa. Untuk menyelamatkannya, Xiaoyan meminta bantuan dari Master Feng Zunze. Feng Zunze menyetujui permintaan tersebut dan segera menuju lokasi tempat Xiaoyan berada. Selain itu, Xiaoyan mempelajari teknik lapat tangan dewa, meningkatkan kemampuannya hingga tingkat keempat sebagai persiapan untuk menyerang Aula Jiwa. Kemudian Xiaoyan dan rombongannya bertemu dengan Feng Zunze yang membawa seorang teman bernama Tijian. Tijian juga menyatakan kesediaannya untuk membantu penyelamatan Guru Yalau. Setelah itu mereka segera menuju lokasi penjara tempat Guru Yalau ditahan, yaitu Pegunungan Jiwa Kematian. Di gunung tersebut mereka mendapat bantuan dari Xian yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan semut batu. Melalui semut batu ini mereka dapat melacak lokasi Aula Jiwa. Begitulah alur cerita pada episode sebelumnya. Sekarang yuk langsung saja gaskan ke cerita terbarunya. Perjalanan Xiaoyan bersama kelompoknya menuju Aula Jiwa dilanjutkan, dan setibanya di dekat gerbang istana Aula Jiwa, mereka mendapati bahwa semut batu telah berhasil mengalahkan para penjaga wilayah tersebut yang terdiri dari binatang pengawas Aula Jiwa berupa burung-burung gagak hitam. Xiaoyan bersama timnya mendekati pintu masuk Aula Jiwa dan meminta Master Feng Zunze untuk memeriksa jumlah penjaga di tingkat Daosun yang berada di dalam istana. Dan setelah melewati beberapa pemeriksaan dengan persepsi spiritualnya, Feng Zunze pun dapat berkomunikasi bahwa info yang diberikan Menara Pil memang akurat. Feng Xian menemukan ada banyak ahli Daosung serta 5 ahli dengan kekuatan misterius. Yang tidak salah lagi adalah para Daosun yang disebutkan Swan Gongxi sebelumnya. 能感应到这大殿里有多少斗尊强者吗？ Xiaoyan kemudian menyusun rencana. Anggota timnya yang berada di tingkat Daosun bertugas menghadapi para penjaga tersebut, sementara Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Guru Yalau. Rencananya disetujui oleh semua anggota tim. Selain itu, Xiaoyan meminta agar kedatangan Tian Xun ke Aula Jiwa dapat dicegah. Xian ditugaskan untuk memimpin pasukan semut batu dalam menghadapi kelompok penjaga terlemah Aula Jiwa, dan Xian menyetujui perintah tersebut. Aksi mereka dimulai dengan Xian dan semut batu menyerang penjaga Aula Jiwa yang berjaga di tangga menuju Aula Jiwa. Berkat ukurannya yang kecil, semut batu dapat menyerang secara tiba-tiba, membuat para penjaga Aula Jiwa panik. Banyak dari mereka tumbang secara misterius tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dengan serangan yang tak terduga ini, satu persatu pasukan Aula Jiwa berhasil dijatuhkan oleh semut batu. Inilah awal dari pelaksanaan rencana Xiaoyan untuk menyelamatkan Guru Yalau. Beberapa anggota Aula Jiwa sempat berusaha melaporkan situasi kepada pimpinan yang lebih tinggi. Namun setiap orang yang diserang oleh semut batu langsung kehilangan nyawa mereka. Para penjaga di tingkat yang lebih tinggi mulai menyadari keanehan ini dan mencoba memperhatikan pergerakan semut batu.
Di tengah kewaspadaan mereka, tiba-tiba muncul serangan pedang yang dengan cepat menewaskan para penjaga. Serangan tersebut tampaknya dilakukan oleh Master Tijian. Namun akibat aksi ini, para Panatua tingkat tinggi dari Aula Jiwa yang berada di ranah Dousun menyadari kehadiran penyusup di wilayah mereka. Para Panatua tersebut keluar dari istana Aula Jiwa untuk menghadapi ancaman yang muncul. Tak lama kemudian, Xiaoyan dan kelompoknya menampakkan diri, membuat Mugu terkejut karena Xiaoyan ternyata masih hidup. Xiaoyan bahkan dengan tenang mengungkapkan bahwa dirinya berhasil mendapatkan 3.000 api pembakaran berkat tindakan Mugu. Hal ini membuat Mugu marah mendengar klaim tersebut. Selain itu, Penatua King Tian dari Aula Jiwa mengenali Xiaoyan karena pertemuan sebelumnya di mana King Tian pernah menghancurkan jiwa Xiaoyan ketika ia memasuki Aula Jiwa untuk pertama kalinya. Para antek-antek Aula Jiwa juga terkejut dengan keberadaan Master Feng Zunze dari Pavilion Bintang Jatuh yang kini berani menantang Aula Jiwa. Feng Zunze hanya beralasan bahwa ia ingin meregangkan otot setelah lama tidak beraksi. Kemudian Master Feng Zunze melepaskan serangan ke arah para Penatua Aula Jiwa sambil menyuruh Xiaoyan untuk segera menyelamatkan Guru Yalau. Xiaoyan bergegas masuk ke dalam istana sementara Yixian berusaha melindunginya dari serangan para Panatua Aula Jiwa. Melihat Xiaoyan yang terus merangsek untuk menyusup ke area terdalam istana, jiwa Panatua King Tian pun mencoba mengejarnya. Namun boneka iblis langit dengan sigap melindungi Xiaoyan, memberi waktu baginya untuk memasuki istana. Saat King Tian kembali berusaha menyerang Xiaoyan, serangannya berhasil ditahan oleh boneka iblis langit Xiaoyan yang terus-menerus menghalanginya sehingga King Tian tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Tak mau Xiaoyan lebih jauh lagi merangsek ke dalam istana Aula Jiwa, King Tian kemudian memerintahkan pasukan lain untuk mengejar Xiaoyan. Ketika Xiaoyan sampai di dalam aula utama, kerucil-kerucil Aula Jiwa setingkat dauhang muncul untuk menghadangnya dan mulai mengayunkan rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke arah Xiaoyan. Namun dengan kekuatan Xiaoyan yang saat ini telah didukung dengan api 3.000 pembakaran, nampaknya hanya Dousun aslilah yang bisa menghentikannya. Sehingga kerucil-kerucil dauhang ini tidak bisa melakukan apa-apa sebelum dihancurkan begitu saja oleh Xiaoyan. Namun lagi-lagi antek-antek Aula Jiwa yang lain pun kembali muncul, di mana kali ini 4 ahli Dousong Aula Jiwa mencoba menghentikan Xiaoyan dengan membentuk ular jiwa untuk mengalahkan Xiaoyan. Namun rupanya tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Xiaoyan malah dengan tenang mengaglomerasikan api 3.000 teratai hatinya menjadi seekor naga api, sebelum kemudian bertubrukan dengan ular jiwa yang diciptakan 4 Dousong Aula Jiwa dan menghancurkannya dalam sekejap. Xiaoyan melanjutkan serangan dengan kombinasi 3.000 petir menghabisi 3 musuhnya secara bersamaan. Setelah itu, Xiaoyan menangkap salah satu penjaga yang masih hidup untuk mendapatkan informasi tentang lokasi keberadaan Guru Yalau. Penjaga yang ditangkap oleh Xiaoyan sangat ketakutan hingga akhirnya mengungkapkan lokasi penjara Guru Yalau yang berada di bagian bawah istana. Namun meskipun sudah mendapatkan informasi tersebut, Xiaoyan tetap menghabisi nyawa penjaga itu. Xiaoyan baru saja hendak menuju tempat di mana gurunya ditahan, namun seolah tak ada habisnya puluhan penjaga menyerbunya dan membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu habis kesabaran ketika menarik penggaris hitam besarnya dan siap melakukan pembantaian massal. Selanjutnya Xiaoyan berubah menjadi kilatan petir yang menerobos lorong Aula Jiwa dengan begitu cepat. Sementara di luar istana, pertempuran antara ahli ranah Dousun dari kedua belah pihak masih berlangsung sengit. Terlihat juga kehebatan Master Tijian yang menunjukkan keterampilan pedang luar biasa berhasil membuat lawannya yang juga berada di ranah Dousun terpojok.
Kembali ke dalam istana, Xiaoyan melanjutkan pertempurannya melawan para penjaga dari Aula Jiwa. Dengan menggunakan kekuatan 3000 api pembakaran, Xiaoyan dengan mudah mengalahkan mereka. Serangannya yang dahsyat membuat para penjaga ketakutan dan memilih untuk mundur. Namun Xiaoyan tidak memberikan mereka kesempatan melarikan diri dan menghabisi semua penjaga yang tersisa. Akhirnya Xiaoyan sampai di lokasi penjara Guru Yalau. Setelah sekian lama tidak bertemu, Xiaoyan kembali melihat Guru Yalau dengan mata kepala sendiri. Momen itu mengharukan, membuat Xiaoyan tak mampu menahan air matanya. Ia menangis sambil bergegas mendekati Guru Yalau. Dalam adegan tersebut juga diperlihatkan kilas balik hubungan erat antara Xiaoyan dan Guru Yalau yang semakin menambah kesan emosional pada pertemuan mereka. Saat sudah berada di hadapan Guru Yalau, Xiaoyan menggunakan kekuatan 3000 api pembakaran untuk menghancurkan penghalang yang mengurung gurunya. Dengan mudah penghalang itu pun hancur dan Xiaoyan langsung memeluk Guru Yalau yang hampir terjatuh karena kondisinya yang sangat lemah. Di luar istana, Xian berhasil menyelesaikan tugasnya memimpin semut batu untuk menghadapi penjaga Aula Jiwa yang tersisa. Sementara itu, Feng Zunze bersama rekan-rekannya masih bertempur melawan para penatua dari Aula Jiwa di ranah Daosun. Sebelum akhirnya kedua belah pihak berhenti bertarung, berdiri saling berhadapan dalam barisan. Feng Zunze kemudian menyatakan bahwa hari itu merupakan saat bagi Aula Jiwa untuk mengganti rugi atas perbuatan mereka. Namun Mugu hanya tertawa mendengar pernyataan tersebut dan berkata, "Apakah kau pikir Guru Yalau hanyalah tahanan biasa di Aula Jiwa kami? Tentu saja tidak. Kami telah mempersiapkan segalanya untuk memastikan Yalau tidak bisa kabur dari istana ini." Mendengar pernyataan tersebut, Feng Zunze mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan besar dalam menyerang Aula Jiwa. Sementara itu, Mugu terus tertawa sembari mengeluarkan kabut merah pekat, memperlihatkan bahwa rencana Aula Jiwa masih jauh dari selesai. Di sisi lain, Xiaoyan berusaha membawa Guru Yalau yang tampak sangat lemah keluar dari Aula Jiwa. Dalam perjalanan mereka, Guru Yalau mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak pernah menduga Xiaoyan akan datang untuk menyelamatkannya. Xiaoyan menjawab dengan tegas bahwa ia tidak sendirian dalam usaha penyelamatan ini dan memberitahu Guru Yalau tentang kelibatan Feng Zunze. Guru Yalau terkejut mendengar kabar tersebut, tidak menyangka bahwa Feng Zunze juga bersedia membantunya. Xiaoyan juga menyebutkan keterlibatan Master Tijian dalam membantu menyelamatkan mereka. Informasi ini membuat Guru Yalau terkejut karena ia tidak menyangka Master Tijian akan turut serta dalam upaya pembebasan dirinya. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan dan Guru Yalau merasakan keberadaan aura yang sangat menakutkan, seolah ada seseorang yang tengah mengawasi mereka. Guru Yalau segera mendesak Xiaoyan untuk mempercepat perjalanan mereka keluar dari ruangan itu. Dengan kecepatan tinggi, Xiaoyan membawa Guru Yalau pergi, tetapi tak disangka-sangka mereka tetap tidak dapat meninggalkan tempat itu. Di tengah kebingungan mereka terdengar suara seseorang yang berkata, "Aku tak menyangka murid sang guru akan berani datang ke sini untuk menyelamatkan gurunya dari pengawasan istana ini." Tak lama kemudian seseorang dengan kekuatan luar biasa muncul di hadapan mereka. Orang tersebut adalah Zai Xing, salah satu petinggi Aula Jiwa. Xiaoyan langsung menyadari bahwa Zai Xing adalah seorang ahli kuat dari Aula Jiwa berpangkat Tiansun yang berada di ranah Daosun bintang 5. Zai Xing memancarkan aura yang begitu dahsyat, menciptakan suasana mencekam bagi Xiaoyan dan Guru Yalau. Namun Xiaoyan tetap teguh dan tidak menunjukkan ketakutan. Ia segera memasukkan Guru Yalau ke dalam ruang penyimpanan khususnya untuk melindungi sang guru, sementara dirinya bersiap menghadapi Zai Xing secara langsung. Dalam pertarungan ini, Xiaoyan memanfaatkan kemampuan transformasi apinya yang telah mencapai tingkatan ketiga. Menariknya, kali ini transformasi apinya menunjukkan perubahan pada warna menjadi ungu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekuatan 3000 api pembakaran yang dikuasai Xiaoyan yang tampaknya turut meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan.
Sementara itu tidak hanya Xiaoyan yang menghadapi Zai Xing, tetapi anggota kelompoknya juga sedang dipojokkan oleh para penjaga lain dari Aula Jiwa. Mereka semua terjebak dalam pertarungan 1 lawan 1 sehingga tidak bisa saling membantu. Namun fokus utama rombongan Xiaoyan bukan untuk memenangkan pertarungan, melainkan mencari celah untuk melarikan diri. Setelah perjuangan yang keras, akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya menemukan peluang untuk kabur. Akan tetapi upaya mereka kembali terhambat ketika para penjaga Aula Jiwa menciptakan dinding pelindung yang menghalangi jalan keluar mereka. Hal ini membuat mereka tetap terjebak tanpa pilihan untuk melanjutkan pelarian.